Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan materi cerebrovascular accident atau dikenal dengan CVA atau stroke. Ya, dengan saya Pak Metrik akan menyampaikan beberapa poin-poin materi yang disampaikan pada CVA ini. Yang pertama adalah kita akan bicara tentang pendahuluan dulu, definisi, klasifikasi, etiologi, faktor risiko, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi, pemeriksaan penunjang, penaklasan medis, serta asuhan keperawatannya bagaimana, begitu. Oke, saudara-saudara, tentang beberapa hal yang harus kita ketahui tentang stroke ya. Stroke atau CV ini adalah suatu kondisi di mana terjadi kekurangan atau gangguan suplai darah ke otak. Ya, kita lihat pada gambar ini ya. Ini pada manusia ya, ada mulai dari aliran darah dari jantung ke atas menuju ke otak ya. Nah, ini aliran darah ini tentu sangat penting bagi otak untuk menyuplai nutrisi, menyuplai oksigen ya, dan zat-zat penting yang lainnya. Nah, ketika terjadi gangguan, nah ini bisa menyebabkan gangguan masalah pada saraf pada otak, yang ini seringkali disebut dengan CVA. Nah, kondisi stroke ini atau CVA ini adalah merupakan kondisi yang gawat darurat ya, kondisi darurat dan perlu mendapatkan penanganan segera ya. Nah, sehingga dengan diberikan penanganan segera, seorang pasien tersebut bisa mendapatkan penanganan pada gangguan perfusi sarafnya gitu ya. Yang tadi kita sampaikan bahwa stroke itu adalah kondisi ketika terjadi gangguan aliran darahnya. Gangguan pada aliran tersebut harus segera diterangkan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal gitu. Nah, dalam membahas tentang CV atau stroke ini tentu kita perlu mereview ya terkait dengan anatomi dan fisiologi otak supaya kita bisa memahami nanti lebih dalam lagi tentang patofisiologi, tentang manifestasi klinisnya, tentang hal-hal apa saja yang harus kita lakukan pada pasien tersebut. Maka ini adalah dasar penting yang harus kita ketahui. Baik, tentang otak manusia ya. Ini kita akan menjelaskan tentang struktur utama dan fungsinya, ya saudara. Ini gambaran otak pada manusia. Ya, tentu otak ini punya fungsi-fungsi yang sangat penting, mulai dari berkaitan dengan indera, perasa, ya, terus kemudian pemikiran, pergerakan tubuh kita ini dikendalikan oleh otak. Ya, ini merupakan organ yang sangat kompleks sekali, bagian-bagiannya sangat luar biasa pentingnya, dan ada beberapa organ regio-regio yang harus kita pelajari. Ada cerebrum ya. Kemudian seperti halnya ini digambarkan seperti halnya bumi ya, ada bagian korteksnya. Oke, ini ukuran-ukurannya ya saudara. Ini di dalamnya ada syaraf ya, persarafan merupakan 2/3 dari seluruh surface-nya. Oke, ada 4 regio, ada bagian depan untuk memberikan emosi ya, terkait problem solving, pergerakan ya, kontrol pergerakan ya, frontal lobe, bagian lobus frontal atau depan, temporal, lobus temporal ya, bagian untuk sense bahasa, membaca ya. Nah, kemudian ada bagian parietal ya, parietal untuk pemahaman bahasa juga. Kemudian ada occipital untuk penglihatan ya, see. Nah, ini dia. Nah, ini ada namanya talamus ya, untuk sensori dan motorik, untuk kesadaran ya, tidur itu diatur oleh talamus ini. Ada juga saraf-saraf kranial ya saudara, untuk saraf kranial. Nanti kita bahas lebih lanjut saudara. Ada cerebellum, otak kecil, untuk kontrol motorik ya, gerakan koordinasi.
So we can find our way out of the maze, for example. Underneath is the Misalkan Anda tadi sedang di ruangan tertentu ingin mencari agar tidak tersesat dan sebagainya, itu kaitan dengan cerebellum tadi. brainstem, which connects the Dan brain to the brainstem spinal cord. ya, brainstem atau batang otak. Ini berkaitan dengan spinal cord atau saraf belakang ya. A Susun nerve tulang belakang. pathway that runs all the Nah, way ini down the saraf back, belakang. sending and receiving Tujuannya untuk mengirimkan dan menerima informasi nih saudara ya. information from your senses. The Sensori brainstem includes the pons, which dan helps namanya control pons our ya, breathing, untuk pernafasan ya, pernafasan model which oblongata regulates our heart ya, and other untuk body jantung ya, reflexes like vomiting, vomiting, mual, muntah, batuk, ini diatur oleh ini. Bersin, sneezing, swallow, menelan diatur oleh ini. a region under the Oke. cortex. Anticipation Jadi of pleasure motivates. itu saja sekilas ya tentang fungsi-fungsi pada This otak ya. dopamine causes the high. Ini adalah dasar kita mempelajari tentang CVE ini. Lagi masih ada video. Oke. I'm going to discuss Nah, ini berkaitan dengan suplai darah ke otak ya. Suplai darah ke otak. Ini lihat, ini jantung, ada pembuluh darah yang dia akan mengarah ke otak. the classifications of carotid and the vertebral arteries. Each of these arteries is a valid trunk. Nah, ini This dia. artery courses towards the right upper limb, as we can see, and divides into the right Ini subclavian, brachiocephalic the trunk. right common Ya, carotid di sini artery. ada The right arteri common karotis carotid yang artery kita biasanya descends on the right-hand side pegang of di the sini, neck. ada denyutannya The left arteri common karotis carotid artery ya, itu yang sangat besar arises sekali. directly from the arch of the aorta. Common carotid artery bifurcates into the internal carotid artery, Ada which is internal highlighted here, karotis, and the external carotid artery, which we can see here. The external Okay. carotid artery goes on to distinguish it from the mandible. oke, ini kita lihat lagi saudara. Enters into the cranial vault by passing through the carotid canal, and so that I can show how each of the Arteri-arteri tadi fungsinya adalah mengalirkan darah menuju ke otak dengan penjelasan lebih detailnya seperti ini nih. Nah, ini aliran darah pada otak. Ini tentu kalau kita belajar tentang stroke, ini erat usually kaitannya arise ya. from the posterior inferior cerebellar arteries. Oke saudara ya, jadi hal ini penting sekali kita ketahui tentang anatomi, fisiologi, dan bagaimana sih proses aliran darah menuju otak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tentang definisi saudara. Tadi sedikit kita sampaikan, stroke atau CVE ini adalah suatu gangguan akut perfusi atau pembuluh darah otak. Ya, tadi kita lihat pada video bahwa otak itu dialiri darah ya dari jantung menuju ada beberapa cabang-cabang arteri yang nanti menuju ke otak begitu. Nah, ini ketika terjadi suatu gangguan, maka bisa menyebabkan stroke ya. Nah, stroke ada definisi lain dari stroke adalah kehilangan fungsi otak ya. Fungsi otak itu yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke otak ya. Karena otak ini adalah di dalamnya adalah neuron-neuron atau saraf-saraf yang membutuhkan aliran darah, nutrisi oksigen yang cukup ya. Ketika terjadi henti alirannya, maka ini tentu saraf tersebut di otak itu akan terganggu fungsinya begitu. Nah, stroke ya diklasifikasikan menjadi dua hal ya, secara sederhana dua hal. Ada namanya stroke hemorrhagic, ada stroke non hemorrhagic. Hemorrhagic itu berkaitan dengan perdarahan. Non hemorrhagic berarti bukan perdarahan, yang lebih dikenal dengan namanya ischemic stroke. Ya, kita lihat gambar di sini, stroke hemorrhagic ketika terjadi pecahnya pembuluh darah pada otak, ini menyebabkan masalah yang luar biasa. Ini disebut dengan stroke hemorrhagic. Kemudian yang bawah ini adalah stroke non hemorrhagic, stroke bukan perdarahan. Dikenal juga dengan ischemic stroke ya. Misalkan adanya sumbatan pada pembuluh darah, misalkan ada lemak, ada hal-hal yang lain ya, nanti kita akan bahas. Kemudian saudara, ini
stroke hemorrhagic itu secara definisi ya merupakan perdarahan serebral dan mungkin juga perdarahan subarachnoid. Nah, apa sih perdarahan serebral? Apa sih perdarahan subarachnoid? Itu berkaitan dengan pemahaman tentang anatomi dari otak ya. Otak itu ada lapisan-lapisannya ya, ada lapisan subarachnoid, ada yang bagian otak itu ada di sini berkaitan dengan perdarahan serebral atau internal itu. Kemudian perdarahan stroke hemorrhagic ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah pada otak pada area tertentu ya, dan itu berpengaruh pada dampaknya tentunya ya. Misalkan nih secara sederhana, kerusakan pada sebelah kanan mengakibatkan gangguan pada fungsi sensori dan motorik pada sebelah kiri. Sebaliknya kalau terjadi stroke pada sebelah kiri ya, permasalahan aliran darah sebelah kiri, maka manifestasinya ada di sebelah kanan begitu. Nah, lanjut lagi, pada stroke hemorrhagic ini bisa terjadi pada saat aktivitas aktif, namun juga bisa terjadi pada saat istirahat ya. Umumnya pada pasien stroke hemorrhagic itu kesadarannya menurun ya. Kemudian stroke non hemorrhagic atau disebut juga dengan stroke ischemia ya, atau emboli atau trombosis ini umumnya terjadi saat setelah lama beristirahat. Nah, terlalu lama istirahat, maka aliran darah justru akan tidak lancar di sini, saudara ya. Atau baru bangun tidur pada pagi hari, ya, dan ini tidak terjadi perdarahan seperti halnya stroke hemorrhagic, tapi ini hambatan aliran darah yang bisa mengakibatkan tentu permasalahan yang disebut dengan hipoksia, kekurangan air, kekurangan oksigen. Di sini hipoksinya terjadi pada saraf otak. Nah, umumnya kesadarannya baik pada pasien stroke hemorrhagic tersebut, tapi manifestasinya lain atau tanda gejalanya misalkan ada gangguan pada bicara, kemudian wajah itu agak miring seperti itu, kemudian ada ada penurunan fungsi kekuatan otot pada sebelah tertentu ya, sebelah kanan atau sebelah kirinya. Oke, lanjut lagi. Kemudian pada stroke hemorrhagic ini disebut juga dengan stroke, adalah dibagi lagi, ada perdarahan intracerebri dan perdarahan subarachnoid atau PSA. Perdarahan subarachnoid PSA, perdarahan intracerebri atau PIS begitu. Nah, apa bedanya? Ini dia perdarahan intracerebri. Ini kalau ini otaknya berarti intra di dalamnya ya, pada otak itu sendiri di dalamnya. Kemudian kalau subarachnoid ini pada lapisannya, saudara. Nah, seperti ini ada lapisan otak subarachnoid dari sebelah sini yang juga banyak terdapat pembuluh-pembuluh darah begitu. Oke. Kemudian kalau stroke hemorrhagic seperti pada gambar ini, saudara, mungkin ada sumbatan tertentu, mungkin lemak, mungkin hal-hal yang lain sehingga mengganggu aliran darah ke otak. Berdasarkan perbedaan gejala pada stroke perdarahan ya, dibagi tadi menjadi perdarahan intracerebri dan perdarahan subarachnoid atau PSA ya. Ini berdasarkan timbulnya PIS itu bisa dalam 1 jam, kalau PSA 1 sampai 2 jam ya. Jadi yang ini, yang subarachnoid ini bisa dalam waktu lebih cepat ya. Kenapa? Karena pembuluh darahnya di situ lebih banyak, lebih besar gitu. Nyeri kepala hebat, ini sangat hebat. Kemudian kesadaran bisa menurun sementara. Kejang dan sering terjadi vokal ya, bisa terjadi kejang itu. Kemudian ada beberapa hal, ini tanda gejala yang lain. Gejalanya lebih berat ya, terkait dengan tanda-tanda rangsangan minimal, gangguan saraf otak yang lebih besar lagi. Kemudian kita bicara tentang etiologi, saudara. Etiologinya apa saja atau penyebabnya apa saja dari stroke ini? Ada trombosis cerebri ya. Trombosis itu apa? Trombosis itu adalah gumpalan darah ya, gumpalan darah itu yang bisa menyumbat ke pembuluh darah otak, bisa disebabkan karena aterosklerosis, hiperkoagulasi ya, jadi pembekuan yang terlalu cepat ya, hiperkoagulasi pada polisitemia. Polisitemia itu kondisi ketika sel darah merah jumlahnya lebih dari normal.
atau arteritis, radang pada arteri. Ada juga emboli lemak ya, lemak atau udara ya. Maka lemak itu bisa terlepas, kemudian mengalir aliran darah bisa menempel pada pembuluh darah yang lebih kecil. Contohnya yang kita lihat pada sini ya, misalkan pada otak bisa menyebabkan stroke, iskemia. Kemudian hemoragik atau perdarahan tadi, hipoksia umum, hipoksia lokal. Maksudnya gimana? Hipoksia kan kita tahu bahwa terjadinya kekurangan oksigen dalam jaringan begitu. Ya, kondisi hipoksia ini misalkan terjadi perdarahan yang hebat ya, terjadi perdarahan, maka suplai darah ke seluruh tubuh termasuk juga pada otak, contohnya begitu, tentu tidak bisa maksimal dan itu juga bisa mengakibatkan terjadinya gangguan perfusi pada otak. Hipoksia vokal, misalkan adanya penurunan perfusi pada otak ya, yang khusus mengganggu pada area otak begitu. Nah, oke, ini contoh emboli ya, ini penumpukan sumbatan aliran darah. Kemudian ini contohnya etiologi karena hemoragik. Kemudian kita lihat lagi tentang faktor risiko. Apa saja faktor risiko yang bisa orang itu menyebabkan terjadinya stroke? Pertama, hipertensi. Namanya juga hipertensi, tensinya berlebih. Kalau tensinya tinggi itu maka bisa tekanan darah pada area pembuluh darah pada kepala juga tentu akan tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan permasalahan juga, bisa jadi pecah pembuluh darah pada otak. Kemudian penyakit kardiovaskuler ya, embolis seperti gagal jantung, kongestif, hipertrofi ventrikel kiri dan sebagainya. Kolesterol yang tinggi, kelebihan kolesterol. Tadi kita bahas pada bagian atas, contohnya ini ya. Ini adalah lemak yang nempel ya. Kalau orang yang kolesterol tinggi tentu bisa berpengaruh terhadap ini. Obesitas juga begitu, peningkatan hematokrit ya, hematokrit, diabetes mellitus, kontrasepsi oral, merokok, penyalahgunaan obat, konsumsi alkohol. Ini adalah faktor-faktor risikonya. Nah, kemudian apa saja tanda gejalanya atau manifestasi klinisnya? Nah, manifestasi klinis pada CV ini tergantung dari luas dan lokasi kerusakan. Nah, tadi kita bahas pada video bahwa otak itu terbagi menjadi bagian-bagian begitu, dan itu masing-masing memiliki fungsi. Contoh pada gambar ini nih, ini pada lobus frontalis, ini otak lobus frontalis fungsinya dia dalam hal pencium, smell, speech atau berbicara, konsentrasi, merencanakan suatu pemecahan masalah, kontrol motorik, itu pada bagian frontal ini. Kalau mengalami masalah tentu ini juga akan terganggu begitu. Nah, dan hal-hal lain misalkan pada area tadi ada parietal, ada occipital. Pada occipital bagian belakang sini ya, ini pada terkait dengan vision atau penglihatan. Nah, makanya manifestasi klinis ini bisa berupa gangguan pada lapang pandang, penglihatan, pada motoriknya, sensoriknya, verbalnya atau pembicaranya, kognitif cara berpikirnya, emosinya juga bisa terganggu. Nah, sekarang kita bicara tentang patofisiologi ya. Bagaimana sih perjalanan penyakitnya pada stroke ini ya? Yang pertama saudara, kita tahu bicara tadi tentang faktor risikonya ya, mulai dari hipertensi, penyakit jantung, kolesterol, obesitas, peningkatan hematokrit, diabetes ini yang menjadi resiko saudara. Dan ini kalau pada kondisi tertentu, misalkan lemak tinggi terus ditambah dengan hipertensi ya, kemudian ditambah dengan adanya aterosklerosis, maka bisa menyebabkan resiko yang lebih tinggi juga tentunya. Ya, kita lihat pada panah yang sebelah kiri saudara, aterosklerosis atau adanya tumpukan lemak yang ada pada pembuluh darah ya. Nah, kemudian atau hiperkoagulasi, cepatnya pembekuan darah ya, atau arterisis dari radang pada arteri ya, bisa menyebabkan trombosis cerebral, jadi penumpukan gumpalan darah di pembuluh darah pada otak ya.
Akibatnya pembuluh darahnya oklusi atau menutup, terjadilah iskemia jaringan otak atau kekurangan suplai oksigen pada jaringan otak. Nah, dan bisa menyebabkan edema, kongesti jaringan sekitarnya, ya, permasalahan yang lain. Kemudian kita lihat misalkan adanya katup jantung rusak, ada miokardal infak, fibrilasi, endokarditis. Ini masalah pada jantung ya saudara. Ini bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak dan udara, ya. Masalah-masalah ini bisa menyebabkan ini. Kemudian penyumbatan pembuluh darah otak oleh bekuan darah, lemak dan udara bisa menyebabkan emboli cerebral. Emboli itu seperti ini tadi, ya. Emboli. Nah, ini emboli saudara. Emboli. Nah, bisa menyebabkan stroke, ya. Kemudian akibatnya apa? Baik itu yang masalah pada sebelah kiri ini atau yang sebelah sini atau yang sini, ya, menyebabkan defisit neurologis atau gangguan pada persarafan. Gangguan pada persarafan ini saudara tentu berakibat banyak hal, ya. Lebih detail lagi bisa berakibat pada risiko peningkatan TIK. Apa itu TIK? Tekanan intrakranial, ya. Dalam otak ini ada istilahnya tekanan intrakranial, tekanan di dalam rongga tengkorak, ya. Contohnya kalau misalkan terjadi perdarahan, ya, tentu akan volume di sini akan meningkat, volume ditambah darah-darah yang perdarahan tersebut. Akibatnya apa? Tekanannya meningkat dan ini menyebabkan permasalahan lebih berat lagi, begitu. Nah, di sini defisit neurologis itu bisa berakibat pada kontrol motoriknya, ya, kontrol volunter, non involunter. Contohnya misalkan kontrol kita dalam misalkan ingin memegang sesuatu, maka tentu bisa bermasalah pada hal tersebut, ya. Normalnya orang bisa memegang buku dengan baik, ya. Orang pada kondisi stroke bisa bermasalah. Hemiplegia atau kelemahan pada sebagian atau sisi tubuh, ya. Kemudian penurunan fungsi cerebralnya terganggu, kerusakan komunikasinya bisa terganggu juga, ya. Emosinya, coping individunya bisa terganggu, kerusakan mobilitas fisiknya terganggu, ya. Aktivitas sehari-hari atau ketidakmampuan perawatan diri, ya, activity daily livingnya terganggu, sensoriknya bisa terganggu dan sebagainya. Begitu. Nah, sekarang tentang asuhan perawatan pada pasien stroke. Mulai dari kita bahas tentang pengkajian, ya. Pertama tentu kita harus tahu identitas pasien tersebut, apa keluhannya, ya. Seringkali yang umum adalah kelemahan anggota geraknya, kelemahan sebelah badan, mungkin bicara pelo, tidak dapat berkomunikasi dan penurunan kesadaran. Itu biasanya hal yang umum kita dapatkan. Kemudian perlu juga kita anamnesis hal lain, misalkan penyakit saat ini, ya. Riwayat penyakit ini sebelumnya pernah nggak riwayat stroke-nya, adakah tentang penyakit saat ini, bagaimana sih tadi perjalanan penyakitnya, apakah setelah bangun tidur langsung merasa penurunan kesadaran atau mengalami penurunan kelemahan pada sebelah tubuh atau seperti apa, atau tiba-tiba pada saat aktivitas terjatuh kemudian tidak sadarkan diri atau yang lain. Itu harus kita kaji riwayat penyakit saat ini. Tentang riwayat penyakit dahulu, apakah sebelumnya memiliki riwayat stroke, hipertensi sebelumnya, diabetes mellitus, yang ini menjadi faktor risiko tentunya harus kita ketahui, saudara. Kemudian kita juga perlu memahami tentang bagaimana sih riwayat keluarganya, karena penyakit CVI ini, stroke ini, ya, biasanya diturunkan, ya. Mungkin keluarga dengan hipertensi, diabetes mellitus, atau keluarga dengan stroke umumnya memiliki potensi yang lebih tinggi. Kemudian pengkajian psikososio spiritual, orang dengan kondisi CVE itu memerlukan perawatan yang tinggi, biaya yang tinggi, tentu bisa berkaitan pada ekonominya, tentu orang juga akan cemas, keluarganya, respon emosinya, ya. Kemudian pemeriksaan fisik, ya, kita harus memahami, saudara, satu keadaan umumnya ketika kita melihat langsung pada pasien tersebut, apa yang pertama kali Anda ketahui? Oh, pasien tersebut mengalami penurunan kesadaran. Oh, pasien tersebut langsung terlihat gangguan bicara atau peningkatan tekanan darah. Kemudian
penelitian fisik ini berguna untuk mendukung data dari pengkajian analisis. Tadi kan kita sudah bertanya tentang keluhannya ya. Kita pemeriksaan fisik itu untuk memvalidasi hasil dari pengkajian kita, analisis kita tadi. Ya, apa saja yang kita kaji kalau di keperluan kritis mulai dari B1 sampai dengan B6 ya, berdasarkan sistem B1 breathing, B2 blood, B3 brain, bladder, bowel dan bone secara berurutan. Nah, dalam CV ini ya bisa berakibat pada permasalahan breathing juga bisa, blood pada tekanan darah ya, tentunya sering terjadi peningkatan permasalahan juga ya, terutama pada B3 atau brain ya, pada persarafan. Ini menjadi fokus dalam proses pengkajian ini ya. Kemudian kita dalam bicara atau belajar tentang stroke ini kita harus kita fokus lebih dalam lagi ya tentang pengkajian persarafan ini mulai dari tingkat kesadaran ya saudara. Penkajian penilaian kesadaran itu dibagi jadi dua, ada penilaian kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif atau kualitas ya dibagi jadi kayak gini nih. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada pasien mengalami kompos mentis atau baik atau sempurna seperti kita semuanya, sadar penuh ya kompos mentis atau disingkat dengan CM gitu ya. Nah, kemudian ada apatis, delirium, somnolen, sopor, koma. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Ini adalah penilaian kesadaran secara kualitatif. Kemudian ada penilaian kesadaran kuantitatif, contohnya menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Kenapa kuantitatif? Karena kita berdasarkan angka-angka kuantitas. Nah, perlu pelajari juga ya. Ini juga di mata kuliah lain tentu sering dibahas. Nah, ini contohnya pada format pengkajian kritis ya saudara. Ini saya coba tunjukkan format intensive care ya. Format intensive care di mana kita perlu juga mengetahui ini pentingnya. Nah, mulai dari awal ya lembar pengkajian ini pada bagian review of system ROS ditanya tingkat kesadarannya bagaimana. Maka kita harus memahami ini tadi saudara. Apakah dia kompos mentis, apatif, delirium, somnolen, sopor, koma atau koma ya. Kemudian kita juga ditanya GCS-nya berapa ya, motor S-nya berapa, verbalnya berapa, motoriknya berapa. Kita harus pahami dengan memahami materi ini. Begitu. Nah, saudara, kita lanjutkan lagi. Nah, lagi tentang pemeriksaan persarafan. Kita juga harus memahami tentang pemeriksaan saraf kranial ya. Saraf namanya juga kranial. Ya, saraf-saraf pada otak yang mempersarafi darah kepala kita ya. Contohnya pada penghidung kita, mata kita, kemudian indera pengecap kita itu juga diatur dari saraf kranial ini. Ada 12 saraf kranial yang harus kita ketahui ya. Ada namanya saraf olfaktorius, opticus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abdusen, facialis, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessorius, hypoglossus. Nah, ini 12 saraf kranial yang masing-masing tentu ada fungsi masing-masing. Nah, ini gambarannya ya. Ada saraf 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 begitu ya. Saraf pertama olfaktorius, dia mempersarafi penghidu ya, penciuman. Kemudian saraf kedua optikus ya, ada sensori eyes atau mata, jadi mempersarafi pada indera penglihatan kita dan seterusnya. Ini perlu kita pahami. Lebih jelasnya ini dia pada saraf 1 sampai 12 yang berkaitan dengan kondisi stroke. Contoh saraf pertama tadi apa? Olfaktorius ya. Biasanya pada pasien stroke tidak ada kelainan pada fungsi penciuman. Kalau yang kedua di fungsi persepsi visual karena gangguan jarak sensorik primer di antara mata dan korteks visual. Ya, jadi bisa terjadi masalah ya pada pasien-pasien dengan stroke ini pada penglihatannya. Saraf 3, 4 dan 5. 4, 3, 4 dan 6. Apabila akibat stroke mengakibatkan paralisis sisi otot okularis
didapatkan penurunan kemampuan gerakan konjugat unilateral dari sisi yang sakit, ya. Salah ketiga apa sih? Okulomotor, ya, gerakan pada bola mata. 4, toklearis, ya. 6, abdusen, ya, ini. Kemudian saraf, ya. Oke, saudara. Saraf kelima, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selain itu juga pada pasien stroke itu bisa mengalami gangguan sistem motorik, ya. Pada pergerakan, contohnya ini ya, stroke pada sebelah kiri bisa mengganggu pada motorik sebelah kebalikannya, sebelah kanan. Sebelah kiri masalah pada sebelah kanannya. Nah, begitu. Ya, apa sih yang kita kaji? Kita inspeksi umum, kita lihat secara umum gimana? Apakah terdapat hemiplegia, paralisis pada salah satu sisi, ya, kelemahan pada salah sisi, ya, karena mungkin adanya lesi atau kerusakan pada sisi otak yang berlawanan. Hemiparesis atau kelemahan pada satu sisi pula ada tanda yang lain. Fasikulasi didapatkan pada otot ekstremitas. Tonus otot didapatkan meningkat, kekuatan otot pada lain dengan menggunakan nilai kekuatan otot pada sisi yang didapatkan nilai 0. Orang yang mengalami stroke nggak bisa sama sekali bergerak, tonus ototnya 0. Ya, gangguan keseimbangan juga bisa terganggu, koordinasi juga bisa terganggu, ya. Nah, ini gambarannya seperti ini tentang stroke. Mungkin Pak pusing, gangguan mentalnya, afasia, gangguan bicaranya, ya, masalah pada respirasi juga terganggu, gangguan batuk, refleks batuknya, ya, kemudian emosinya juga terganggu dan sebagainya. Nah, ini tadi pengajian pada B3 atau brain. Kemudian bladder bisa pasien terkait dengan urinari, ya, bisa mengalami inkontinensia urin sementara, jadi kencing tanpa disadari tapi sementara. Pada bowel terkait dengan gastrointestinal, mungkin kesulitan menelan, nafsu makan menurun, mual, muntah, bisa terjadi inkontinensia alvi atau BAB tidak disengaja, tidak sadar, ya. Dan pada B6 pun pada stroke ini bisa terjadi gangguan atau kehilangan kontrol volunteer. Volunteer itu sesuatu yang disadari, ya, kontrol pada yang disadari, ya. Contoh kita misalkan mau ngambil barang tertentu gitu, ya, atau kontrol volunteer. Hemiplegia atau paralisis pada salah satu sisi, pada bone. Kemudian pemeriksaan penunjang macam-macam jenisnya, ada angiografi cerebri, lumbal, fungsi CT scan, ya, dan sebagainya. Kemudian penanganan medis, ya, kalau kita bilang kritis berarti ini pada fase akut, tentu kita harus pertahankan jalan nafasnya, ya, fungsi-fungsi vitalnya, jalan nafas, pernafasan, oksigenasi, sirkulasi, ya, sirkulasi otaknya, kemudian reperfusi dengan trombolitik atau vasodilatasi, ya, vasodilasi. Jadi contohnya tadi kita pada bagian awal, ini dia, mana tadi? Nah, ini dia. Misalkan ada oklusi ini, ya, sumbatan gumpalan darah ini pada penatas medis bisa diatasi dengan namanya, nah ini dia, trombolitik. Jadi penghancuran trombus yang ada tadi itu dihancurkan supaya apa? Aliran darahnya bisa lancar kembali, atau vasodilatasi, dilebarkan pembuluh darahnya. Nah, kemudian pencegahan peningkatan TIK seperti yang disebutkan di bawah, bahwa pasien yang mengalami stroke, contohnya lebih khusus stroke hemorragik perdarahan, bisa mengalami peningkatan tekanan pada dalam intrakranial ini, ya. Dengan demikian perlu dilakukan peninggian kepala 15 sampai 30 derajat supaya apa? Peningkatannya TIK-nya bisa tidak terlalu berat. Orang yang justru kepalanya di bawah, ya, secara tubuh bisa meningkat TIK-nya, sehingga perlu dilakukan elevasi, ya. Kemudian mengurangi edema cerebral, diuretik, kemudian ditingkatkan pada posisi lateral atau semi terlengkup dengan kepala tempat tidur agak ditinggikan, ya, seperti ini, ya. Nah, perawatannya, ya, apa saja masalah perawatannya? Ada mungkin penurunan kapasitas adaptif intrakranial, bisa jadi risiko perfusi cerebral tidak efektif, bisa jadi pola nafas tidak efektif, ya, bisa permasalahan pada otak juga bisa. Ini dikarenakan karena pada gangguan pada otak yang berproses sarafi pada pernafasan. Gangguan mobilitas fisik tentunya bermasalah, ya, dan
ini adalah intervensi yang bisa dilakukan ya. Contohnya pada risiko perfusi cerebral tidak efektif, maka kita SLKI-nya adalah perfusi cerebral. Tindakannya adalah kita identifikasi penyebab peningkatan TIK, monitor peningkatan TIK, contohnya gitu ya. Kita minimalkan stimulus, memberikan ruangan yang tenang. Orang yang tenang di ICU itu harapannya supaya dia tidak banyak diganggu dari luar, lebih nyaman, dan TIK tidak bermasalah atau menimbulkan permasalahan. Memberikan posisi semi fowler, kepala lebih tinggi ya, cegah terjadinya kejang dan lain sebagainya tentunya. Ini adalah beberapa hal tentang asuhan keperawatan pada pasien CV atau stroke. Terima kasih. Ini adalah referensi yang digunakan. Semoga bermanfaat.